Horas, bersama Boru Tambunan lagi. Kali ini kita membicarakan tentang Tarombo Tuan Sumberham. Satabi manuturiau dihamua kerajaan Nabi. Alana tunadinggando tujuaku membain video on. Dan opung Raja Sumba ya. Opung Raja Sumba itu yang menurunkan Tuan Sumberham. Tapi ini tarombonya kita tulis mulai dari Opung si Raja Batak. Opung si Raja Batak mempunyai 7 anak. Nah, kemudian dari 7 anaknya ini menurunkan Opung Isumbaon, Tatia Bulan, dan Sauti. Nah, Opung Raja Isumbaon ini menurunkan Tuan Sori Mangaraja. Tuan Sori Mangaraja menurunkan Nayam Baton atau Tuan Sorbadijulu. Kedua, Nai Rasaon atau Opung Tuan Sorbadicaya. Yang ketiga, Opung Tuan Opung Nai Swanon, yaitu Tuan Sorba di Banua. Opung Nai Swanon atau Tuan Sorba di Banua ini mempunyai 2 orang istri. Satu, Nai Anting Malela Boru Pasaribu. Yang kedua, si Boru Pasopait. Nah, dari istrinya Nai Anting Malela Boru Pasaribu ini lahirlah anaknya 5 orang, yaitu 1 si Bakoni Pohan, yang kedua si Pait Tua, yang ketiga Raja Silai Sabungan, yang keempat si Raja Uluan, yang kelima si Raja Hutan 5. Dari istrinya si Boru Pasopait lahirlah anaknya yang keenam, yaitu Raja Sumba, yang ketujuh Raja Sobu, yang kedelapan Raja Nai Pospos. Nah, yang kemudian Opung Raja Sumba menikahi si Boru anak Pandan Boru Lutung. Lahirlah anaknya 2 orang, yaitu 1 si Toga Simamora, yang kedua Toga Sihombing. Kemudian Toga Simamora ini menikah dengan 1 Boru Pasaribu, yang kedua Boru Lutung. Lahirlah anaknya 1 dari Boru Pasaribu, yaitu lahirlah anaknya 1 Tuan Sumberham, yang kedua si Boru Aik Sohadungdungon. Kemudian dari istrinya Boru Lutung lahirlah anaknya 1 yang ketiga itu Purba, yang keempat Manalu, yang kelima Debata Raja. Nah, untuk Sihombing istrinya Boru Luntung. Lahirlah anaknya 1 Silaban, kedua Nababan, ketiga Utasoib, yang keempat Lumban Toruan. Nah, dari Opung Tuan Sumberham ini lama lagi baru mempunyai keturunan. Malah sampai ketiga adiknya yang dari ibu mudanya itu sudah mempunyai anak ya. Nah, di dalam adat Batak, kalau belum mempunyai keturunan itu membuat mereka sangat merasa sedih ya, sehingga akhirnya Opung Tuan Sumberham ini pergi merantau ya, menjauh dari keluarganya. Opung Tuan Sumberham ini menikahi Tio Pipian Boru Siregar. Nah, akhirnya mereka pergi merantau. Nah, sebelum merantau sebagai anak sulung dari Opung Toga Simamora, Opung Tuan Sumberham menyembunyikan pusaka dari ayahnya, tapi tidak dibawanya merantau. Nah, yang tahu di mana pusaka ini disembunyikannya adalah itonya, yaitu si Boru Aik Sohadungdungon. Pusaka 3 Simamora tersebut yaitu 1 Podang si Tas-Tas Nambur, disembunyikannya di Bonggarni rumah Batak. Yang kedua Tombak, tangkainya disembunyikannya di tiang rumah Batak. Yang ketiga Pestaha, yang keempat yaitu Obung Sabangunan yang dikuburnya di Hau Pinasa Silembuyak di sekitar rumahnya ya. Nah, kemudian untuk bekalnya di perjalanan, Opung Tuan Sumberham membawa sekepal tanah dari tanah ayahnya untuk dibawanya ke perjalanan. Nah, maksudnya Opung Tuan Sumberham ini dia ingin tinggal nanti di tempat perantauannya yang tanahnya sama dengan tipe tanah ayahnya di Tipang, di kampungnya di Tipang. Nah, di sepanjang perjalanan bila ada persimpangan, Opung ini menancapkan lidi dari Hau arennya, tapi ujungnya diarahkan ke kampungnya hingga beliau nanti tahu jalan pulang lagi ke kampung halamannya. Nah,
Sesampainya mereka di sebuah bukit, sanggulnya Opung Boru Tio Pipian si Bersigering terjatuh. Nah, nama lauta itu sekarang Dolok Sanggul, karena ada sanggulnya Opung Tio Pipian Bersiregar tinggal di sana. Nah, kemudian mereka sampai lagi di sebuah bukit, dan tongkat bulunya Opung Tio Pipian Bersiregar tertinggal di sana, dinamai lauta itu si Buluan. Nah, tapi tanah di bukit itu dirasa Opung Tuan Summerham belum lagi cocok dirasanya, dan tidak sejenis dengan tanah yang ditinggali ayahnya di Tipang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampailah mereka di Pakat, di sebuah hutan yang bernama Lubu Tandang. Tapi mereka tidak tahu kalau wilayah itu masuk wilayahnya Raja Pardosi ya. Nah, di situ Opung Boru ini Opung Boru dan Opung Tuan Summerham ini mulailah mengolah tanah itu, tapi mereka tidak mempunyai benih untuk ditanam. Nah, entah mengapa mereka menemukan sepokok padi di sana, tapi berasnya merah. Nah, setelah kering itulah mereka semai, dan mereka mendapatkan hasil panen yang banyak dari situ. Dinamailah padi itu Boras Sisior yang rasanya sangat enak ya. Nah, di sana juga mereka menemukan buah rambe. Nah, ketika dimakan Opung Boru, buah ini Opung Boru Siregar itu mengandung anak pertamanya. Terus sampai yang ketiga anaknya. Jadi semua anaknya Opung Boru ini ada 4 ya. Boru yang pertama borunya yaitu Opung Surtamulia Boru Rambe. Yang ketiga lagi anaknya laki-laki dinamainya sesuai dengan nama adik-adiknya yang tinggalkannya di Tipang, yaitu Rambe Tuga Purba, Rambe Tuga Nalu, Rambe Anak Raja atau Rambe Raja. Untuk mengobati rasa rindunya kepada keluarganya di Tipang dan rasa kasih sayangnya, dinamailah nama anaknya sesuai dengan nama adik-adiknya di Tipang. Nah, kemudian Raja Pardosi wilayahnya dibelah oleh Sungai Siharar ya, dan untuk memantau hutannya itu raja ini selalu memandangi aliran Sungai Siharar ini. Apa yang di bawah Sungai Siharar itu, itulah berita tentang tanahnya. Nah, ketika memandangi aliran Sungai Siharar ini, Opung Raja Tutup Pardosi yang punya wilayah di Pakat itu melihat mengalirnya aliran itu ada seperti jerami dan potongan-potongan kayu. Nah, dari situlah Opung ini tahu bahasanya sudah ada orang yang mengolah tanahnya, dan Opung Tutup Pardosi menyuruh pegawainya untuk memeriksa tanahnya ke sana. Nah, didapatilah di sana Opung Tuan Summerham sedang mengolah tanahnya. Lalu utusan dari Opung Tutup Pardosi ini mengatakan kalau mengolah tanahnya Opung Tutup Pardosi, Raja Tutup Pardosi harus membayar upeti. Nah, dan harus diberi sanksi. Tapi entah mengapa Opung Raja Tutup Pardosi setelah bertemu dengan Opung Tuan Summerham tumbuhlah kasih sayangnya, dan Opung Raja Tutup Pardosi berkata hanya Tuan Summerham membayar upeti saja. Nah, lama kelamaan Opung Tuan Summerham mendapat sebuah tuntunan bagaimana supaya lepas dari pembayaran upeti kepada Raja Tutup Pardosi di Pakat itu. Nah, suatu hari dari hasil buruannya Opung Tuan Summerham
menaruh kain sitolu bulit atau kain manalu di kepala rusa hasil buruannya tersebut, lalu pergi melapor hendak memberikan upeti kepada Raja Tuntung Pardosi. Nah, Opung Tuan Sumberham mengatakan bahwa bukannya mengingkari janji untuk membayar upeti, tetapi hasil buruan yang didapatkannya hari ini sungguh membuatnya tidak berani memberikannya kepada Raja Tutung Pardosi. Lalu Opung Raja Tutung Pardosi pun sangat heran dan apa gerangannya rusa hasil buruannya tersebut. Lalu terkejutlah Opung Raja Tutung Pardosi melihat rusa hasil buruannya tersebut yang lain dari biasanya. Lalu karena saking takut dan terkejutnya, Opung Raja Tutung Pardosi mengatakan, ini tidak biasa. Apapun beritanya rusa hasil buruan ini, aku tidak tahu. Tapi itu kaulah yang menanggungnya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kami dan kerajaan kami. Jadi mulai hari ini tak usah lagi kau membayar upeti padaku. Sama kaulah itu rasamu itu, aku tidak mau itu, dan aku tidak mau menanggung apapun berita yang dibawanya itu. Nah, sejak itulah Tuan Sumberham bebas membayarkan upeti. Nah, Opung Tutung Pardosi mempunyai 3 orang anak gadis yang hampir sama umurnya dengan ketiga anak laki-lakinya. Lalu adalah niatnya Raja Tutung Pardosi untuk menikahkan ketiga putrinya dengan ketiga anak dari Opung Tuan Sumberham. Tapi dengan satu syarat, Opung Tuan Sumberham harus membawa semua keluarganya dan harus pesta yang besar. Lalu Opung Tuan Sumberham menyuruh ketiga anaknya pergi mengundang ketiga adik-adiknya ke Tipang. Nah, karena lama tak ada kabar, jadi para adik-adiknya tidak menduga kalau Opung Tuan Sumberham akhirnya sudah mempunyai keturunan. Jadi ketika anaknya datang, mereka menduga mereka adalah anak ketiga abangnya. Itu dikiranya adalah penyamun, lalu ditangkap dan akan dihukum. Nah, saat akan dihukum mereka bernyanyi-nyanyi ya, mereka bertiga. Mate doa pejol mana mula tuhu tanah, katanya. Nah, kenapa kalian nyanyi seperti itu? Kata ketiga adiknya Opung Tuan Sumberham ini. Kami anaknya Tuan Sumberham, abang kalian, katanya. Dari mana kami tahu kalau kamu betul anaknya abang kami? Tanyalah namburu kami. Namburu kami tahu di mana ayah kami menyimpan pusaka dari opung kami, Toga Simamora. Lalu namburunya datang. Lalu namburunya percaya bahwasanya ketiga laki-laki tersebut adalah anak abangnya. Lalu mereka pergi menghadiri pesta perkawinan ketiga anaknya Opung Tuan Sumberham tersebut. Nah, yang paling berkesan dari kisahnya Opung Tuan Sumberham ketiga anaknya ini adalah karena Opung Tuan Sumberham hanyalah orang pendatang di tanah Pakat tersebut, tapi anaknya menikahi anak Raja Pakat tersebut. Nah, tentu saja Opung Tuan Sumberham tidak akan sanggup membayar pauseang yang sesuai untuk seorang anak raja. Nah, lalu apakah yang akan dilakukan oleh ketiga parumannya Opung Tuan Sumberham tersebut supaya mendapatkan pauseang dari ayahnya? Nah, setelah acara pesta perkawinan dan Paulak Une, ketiga burunya Opung Tutuk Raja Tutung Pardosi ini, ketiga burunya tidak mau pulang ke rumah mereka masing-masing ya dengan suaminya. Lalu heranlah Raja Tutung Pardosi bertanya ketiga burunya, kenapa kalian belum pulang ke kampung kalian masing-masing? Katanya, kami mau pulang tapi kita harus berjanji dulu di bukit itu, kata burunya Opung Tutung Pardosi ini. Apa perjanjian kita? Katanya.
Nah, disinilah kita berjanji, Bapak katakanlah di mana poseng kami masing-masing, barulah kami mau pulang ke rumah suami kami masing-masing. Tetapkanlah di sini ayah, kata ketiga burunya. Lalu karena Opung Tutum Marsudosi sudah mengiyakan, lalu dibaginya lah poseng untuk ketiga burunya itu, yaitu perbatasan dengan negeri Rambe, ini luasnya 1 kecamatan, Kerajaan Pardosi, Kerajaan Simanulang. Maka batas Kerajaan Negeri Rambe adalah Goting, ke arah Tukabarus, Parajaran sekarang, kemudian ke arah Parlitan sebelum Airiman, lalu dengan Marbun aliran Sungai Sisira sampai Sibokare, lalu ke Sijarango. Sungai Sisira masuk Kerajaan Rambe ke arah timur laut. Sijarango berbatasan dengan Simatabo ke arah timur, menyusuri lembah pegunungan Saparungan Sipautu, yaitu hulu Sungai Sirahar yang mengalir dari Sijarango hingga ke Sigorbus. Kemudian dari Rabapatil ke arah Gunung Pinapan, Simbo ke arah Banurea dan Batu Papan, Gunung Tua Jagapayung, Sirandorong, kemudian menyusuri Gunung Sapuran Sipula dan kembali ke Goting. Jadi jelas merupakan wilayah yang sangat luas. Nah, bukit tempat perjanjian Opung Raja Tutum Pardosi ini dengan ketiga burunya ini dinamailah Goting. Nah, begitulah kehebatan leluhur kita zaman dulu dalam menghadapi persoalan hidupnya, hanya dengan kecerdasan dan kelihayannya ya. Nah, itulah yang perlu kita pelajari dari leluhur kita. Dengan gelar tuannya Opung Sumerham, tanpa membawa pusaka ayahnya, Tugas Simamura berhasil menjadi raja di wilayah Pakat, di wilayah Raja Tutum Pardosi, hanya dengan Mananom Lidini Hau Pako na mengadop tuhu tanah. Songonima energi ni pusaka ni ayah ni Banai tetap bisa terhubung kepadanya di tempat perantauannya. Dan anak-anaknya berhasil mendapat paus yang hanya dengan mengajak ula-ulanya bicara di sebuah bukit yang hari ini dinamai Goting. Turunlah tuanya leluhur kita kepada peparannya. Matutu horas.